Selamat sore teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Pada hari ini saya akan membahas mengenai klasifikasi penerima bantuan UMKM. Oke, sebelum saya ke sana jangan lupa like and subscribe channel ini. Jadi teman-teman bisnis mikro, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu kemarin pemerintah telah menyalurkan 1,8 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk bantuan UMKM. Nah, bantuan tersebut dimasukkan ke rekening bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebesar 2.400.000 per satu UMKM. Nah, di sini pemerintah menargetkan untuk bantuan UMKM sebanyak 12 juta UMKM. Nah, sampai saat ini baru terrealisasi sebanyak 10,8 juta UMKM dan sisanya masih 1,8 juta UMKM lagi. Karena masih kekurangan sebesar 1,2 juta UMKM lagi agar mencapai target menjadi 12 juta UMKM, maka pemerintah kembali membuka kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan UMKM. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu yang lebih ideal adalah pendaftaran manual, walaupun ada pendaftaran online, tapi kalau online itu katanya berdasarkan tempat, jadi ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, untuk syaratnya sendiri yaitu teman-teman bisnis mikro bisa membawa KTP, kemudian surat keterangan usaha, lalu foto usahanya, dan bisa langsung mendaftarkan ke dinas koperasi atau kelurahan atau desa. Nah, nantinya laporan tersebut bakal diteruskan ke dinas koperasi dan akhirnya menuju ke Kementerian Koperasi. Nah, di situ nantinya Kementerian Koperasi akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Dinas Kependudukan atau Disdukcapil ya, untuk pengecekan NIK. Nah, nantinya apabila sudah terverifikasi, lalu akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk segera dimasukkan uangnya pada saat penerimaan tahap berikutnya ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ternyata banyak yang tidak memiliki usaha itu mendapatkan bantuan. Yang kedua, ternyata banyak yang memiliki pinjaman juga mendapatkan bantuan. Dan pertanyaan ketiga, kenapa yang punya usaha itu malah tidak mendapat bantuan? Jadi di sini saya akan mengklasifikasi penerima bantuan UMKM yang telah digulirkan oleh pemerintah. Oke, untuk yang pertama adalah klasifikasi daftar penerima bantuan UMKM yang tidak pernah mendaftar tapi dapat bantuan. Nah, ini biasanya terjadi pada kloter pertama. Biasanya ini terjadi pemerintah yang meminta bantuan bank milik pemerintah untuk mendaftarkan nasabah-nasabahnya yang memiliki tabungan minimal 2 juta rupiah dan memiliki usaha, dan juga
tidak memiliki pinjaman. Makanya gelombang pertama itu bisa tersalurkan berkat hal ini. Jadi bank-bank sudah melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabahnya yang sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Namun ada kalanya nasabah juga tidak ada yang mendapatkan padahal tabungannya 2 juta. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa ternyata penyebabnya adalah nomor HP-nya yang tidak aktif. Jadi kalau petugas bank itu biasanya survei itu pasti telepon dulu untuk menanyakan alamatnya. Nah, kalau sudah dapat alamatnya, barulah petugas bank menghampiri ke sana dan mengecek lokasinya. Tapi sebelum itu biasanya sudah melakukan BI checking terlebih dahulu. Jadi di sini saya katakan alangkah beruntungnya bila teman-teman bisnis mikro itu sudah menjadi nasabah Bank BRI. Jadi saran saya silakan buka tabungan Bank BRI, isi tabungannya siapa tahu di kemudian hari. Nah, bisa dapat bantuan lagi karena sudah terdaftar di Bank BRI. Jangan lupa nomor HP-nya yang aktif, jangan yang tidak aktif. Oke, klasifikasi yang kedua yaitu nasabah milik badan usaha milik negara seperti Pegadaian. Kemudian ada bank satu lagi kalau tidak salah BNI ya, melalui program mekarnya. Nah, di sini mereka juga diperbolehkan mendaftarkan nasabah-nasabahnya untuk mendapatkan bantuan UMKM. Jadi bagi yang pendaftar, bagi yang menyalurkan itulah yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban untuk pendaftaran gelombang pertama. Nah, jadi klasifikasi yang pertama itu ternyata penerima bantuan UMKM itu didaftarkan oleh penyalur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena prosesnya itu tidak memenuhi syarat, maka pemerintah membuka pendaftaran waktu itu bisa melalui online ataupun manual ke dinas koperasi. Nah, di sini teman-teman harus telah menyiapkan syarat-syaratnya seperti KTP, foto usaha, kemudian surat keterangan usaha, dan nantinya akan dilaporkan ke dinas koperasi. Nah, disinilah kemudian bank tidak dijadikan penyalur lagi karena pada gelombang pertama sudah. Di sini gantian dari umum. Nah, yang mendaftarkan inilah yang kebanyakannya tidak sesuai ya. Ada yang tadi tidak memiliki usaha. Nah, kebanyakan ini datanya dari online kalau saya lihat sih. Kalau manual kan pasti ada pengecekan kepada pendaftar ya. Kalau misalkan daftar ke kelurahan serta merta kan SKU udah mempunyai kewajiban dari lurah ataupun desa untuk mempertanggungjawabkan usaha tersebut, dan pengecekan akan dilakukan setelah uang itu masuk lalu diblokir. Nah, kalau yang online bagaimana? Nah, online ini agak susah. Kenapa? Karena pendaftaran kayak OSS itu kan nggak ada yang memeriksa, jadi sering bocornya kayaknya di situ. Makanya pertanyaan kedua itu bisa jawab, yang tidak punya usaha pun bisa dapat bantuan UMKM. Jadi pertanyaan kedua sudah terjawab, yang pertanyaan satu tadi sudah terjawab juga karena memang yang mendaftarkan adalah penyalur. Nah, disitulah letak kebocorannya.
Nah, kemudian pertanyaan ketiga itu yang punya usaha tidak mendapatkan. Nah, di sini sebenarnya teman-teman harus adanya koordinasi. Maksudnya koordinasi ini penyampaian informasi dari atas ya, dari koperasi, kemudian koperasi, mungkin turun ke diskoperasi, terus minta bantuan ke kelurahan ataupun ke desa untuk mendata kembali masyarakat atau warganya yang memiliki usaha. Nah, tapi kebanyakan ternyata tidak ada pengecekan atau tidak ada informasi, dan sudah beberapa kali saya berjalan-jalan ke tempat usaha dan banyak yang tidak tahu. Nah, jadi alasannya itu karena kurangnya koordinasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi kalau yang belum mendapatkan silakan daftar ke Dinas Koperasi karena masih dibuka, karena masih ada 1,2 juta lagi untuk kuota terakhir kayaknya untuk mencapai 12 juta UMKM. Jadi jangan lagi bilang kok saya tidak dapat. Daftarkan segera diri Anda, mudah-mudahan kalau memang rezeki Anda dapat. Yang penting tidak melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, jadi 3 pertanyaan tadi sudah saya jawab. Nah, saya menghimbau teman-teman untuk berbuat jujur ya, karena menurut informasi yang saya dapat, apabila terjadi ketidakjujuran kepada petugas, misalkan contoh mengaku tidak memiliki pinjaman tapi ternyata memiliki pinjaman salah satu keluarganya, itu bisa saja blokirnya tidak akan dibuka. Nah, walaupun mau memaksa apapun, karena petugas itu punya dasar yang kuat ya, karena pemerintah sama bank itu sudah berkoordinasi. Kemudian yang kedua, apabila yang sudah dapat tapi ternyata dilakukan pengecekan kembali, itu terjadi pelanggaran, maka uang itu wajib dikembalikan, dan menurut informasi lagi semua rekeningnya dibekukan. Saya nggak tahu kalau bantuan lainnya dibekukan atau tidak, karena memang syaratnya tidak boleh menerima bantuan apapun. Jadi kepada teman-teman sekalian, saya hanya menghimbau untuk mari kita jujur bersama. Kalau memang tidak layak jangan diambil, tapi kalau layak silakan diambil. Karena ingat, kalau kita memakan hak orang lain, nantinya akan ada balasan yang lebih kejam dari itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.